laksanakan kuliah ini mungkin selama 1 jam ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Baik, kita akan melanjutkan bahasan minggu kemarin ya terkait dengan gelombang satu dimensi. Lebih khusus lagi kita sedang mengamati fenomena gelombang transversal begitu ya. Eh, Melalui gelombang tali satu dimensi seperti itu ya. Di sini sebut gelombang transversal karena si gerak partikelnya gitu, gerak partikel dari tali tersebut dia tegak lurus terhadap perjalanan arah gelombang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya arah gelombangnya kalau bayangkan di seutas tali di sumbu X begitu ya. Kalau pergerakan gelombangnya sendiri begitu itu di sumbu X sementara yang gerak partikelnya ke arah vertikal ya seperti itu. Oke, nah kemarin kita sudah sampai ke prinsip superposisi, masih ingat begitu ya? Jadi ada apa namanya? Ada persamaan gelombang, sorry ya. Kemudian solusinya di sini ada solusi yang apa? Ini tidak bisa stabil di sini. Ya, kemarin ada 2 fungsi kan yang bisa, oh kebalik Pak, ini. Sorry. Ya, Lanjut main pora. Kita tadi. lanjut ke mainan nih. Oke. Jadi ada 2 solusi ya, yaitu Pura solusi ini. F gitu ya. Masih ingat kemarin F adalah X plus CT begitu ya. Balik Sementara kanan. G di situ X min CT ya. Seperti itu. Ini adalah persamaan eh, atau solusi dari persamaan gelombang kita seperti itu. Nah, kemudian kalau dua solusi ini kita gabungkan ya, ini digabungkan dalam satu bentuk penjumlahan seperti ini yang dikenal dengan superposisi begitu ya, maka Loh. kita bisa buktikan juga bahwa bahwa kalau kita Sekarang itu. pecah begitu kan ya, kalau ini kita pecah yang satu ini suku do kuadrat f do x kuadrat begitu, yang satunya adalah do kuadrat g do x kuadrat ya, Belum. kemudian kita apa Oke. kita namanya apa kita kembalikan ke persamaan gelombangnya, jadi do kuadrat f do x kuadrat adalah sama dengan 1/c² do kuadrat Belum. f do t Oke. kuadrat ya, demikian juga dengan yang do kuadrat g do x kuadrat seperti itu. Oke, kemudian kalau kita keluarkan 1/c²-nya, maka di dalam kurung ada do kuadrat f sama dengan g do do kuadrat g do t kuadrat seperti itu. Nah, ini ya kita bisa keluarkan operator turunan keduanya ya, sehingga yang yang ada dalam kurung hanya f dan g-nya. Jadi terbukti bahwa solusi dari eh, penjumlahan ya dari 2 solusi itu adalah solusi juga ya. Ini yang dikenal dengan prinsip superposisi seperti itu. Nah, saya ingat kemarin bahwa yang bagian F ya, X sama X min CT ini sudah saya turunkan ya secara lengkap begitu. Sementara yang G X plus CT nah ini saya simpan sebagai tugas. Ada yang mengerjakan? Ada yang mengerjakan bagian G X plus CT bahwa dia adalah solusi gelombang. Ada nggak? Mbak, saya ingin tahu dulu nih. Tidak ada, ya. Jadi kalau yang fx apa namanya? Ada? Tadi saya lihat kayak ada Maharani. Maharani mengerjakan. Jadi kalau yang fx min ct-nya itu saya jelaskan ya secara rinci begitu kan. Saya buktikan bahwa fungsi dengan argumen x min ct begitu kan, dia solusi dari persamaan gelombang. Demikian juga gx plus ct. Cuman yang bagian ini saya tidak turunkan secara langsung begitu ya, saya buat tugas. Nah, barangkali ada yang sudah mengerjakan, tapi rasanya tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan di apa dipelajari kembali begitu bagaimana cara membuktikan
bahwa G dengan argumen X plus CT seperti ini, begitu ya, dia juga solusi persamaan gelombang. Ya, silakan. Oke, nah salah satu kalau kita tadi lihat fx min ct atau gx plus ct atau bahkan superposisinya begitu, dia bisa dia bisa mengambil suatu bentuk gelombang yang yang sembarang seperti itu begitu ya, bisa apapun ya. Oke. Nah, sekarang ada satu gelombang yang yang penting di dalam dunia engineering dan sains begitu ya, yaitu solusi gelombang harmonik ya. Jadi kalau tadi solusi gelombang yang sembarang, apapun fungsinya selama dia memenuhi X, argumennya adalah melibatkan X min CT atau X plus CT seperti itu, maka dia merupakan solusi persamaan gelombang seperti itu. Nah, sekarang ada nama fungsi yang khusus atau fungsi gelombang yang khusus, itu fungsi gelombang harmonik. Ya, ada yang pernah tahu apa itu harmonik? Ya. Oke, kalau harmonik tentu akan terkait dengan cos dan sin gitu ya. Dia ada periodisitas seperti itu ya. Sebagai contoh begitu ya. Nah, misalnya fx min ct tadi kan bahwa fx min ct itu adalah solusi, maka salah satu bentuk solusi gelombang harmonik bisa dinyatakan oleh persamaan a sin kx min ct seperti itu. Begitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak hanya X min CT? Kenapa kok di sini ada K gitu ya? Di sini ada K ya. Oke. Nah, di sini kenapa ada K itu untuk adopsi bahwa untuk sin begitu kan, ya di dalamnya tidak ada satuan ya, kecuali derajat begitu ya, seperti atau radian ya. Karena kalau X min CT dan nanti dia solusinya akan meter seperti itu begitu ya. Maka untuk membuat dia tidak bersatuan seperti itu, maka ada K ya, atau 2pi per lambda, atau bisa dinyatakan sebagai radian ya, atau derajat seperti itu. Begitu ya, kenapa di sini ada K gitu. Oke, saya rasa Anda semua begitu ya, ini bukan hal yang pertama melihat persamaan ini begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, A di sini disebut apa nih? A disebut dengan amplitudo Amplitudo, Pak. begitu. Ah, Sergio, amplitudo ya. Ya, Pak. Oke ya, jadi A-nya itu ada amplitudo, kemudian C-nya di sini adalah persamaan gelombang, K-nya di sini disebut sebagai wave number atau bilangan gelombang, X-nya di sini variabel space ya, T-nya di sini variabel ruang, X-nya, T-nya adalah variabel time seperti itu atau parameter time. Nah, ya, K-nya tentu K-nya bisa dimasukkan ke dalam kurung. Jadi ini tadinya K dikalikan dengan X jadi KX begitu kan. Nah, di sini K dikalikan dengan C atau bilangan gelombang dikalikan dengan kecepatan ini menjadi omega. Omega kita kenal sebagai frekuensi sudut begitu ya. Oke. Nah, di sini KX min omega T secara keseluruhan disebut sebagai fase gelombang seperti itu. Ya, jadi Kx min omega T disebut sebagai fase gelombang. Oke, nah kalau misalnya kita suatu gelombang itu punya fase awal seperti itu ya, maka kita bisa memasukkan di setelah Kx min omega T ditambahkan dengan suatu theta nol ya. Di sini theta nol disebut sebagai fase awal atau fase inisial ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini solusi yang cukup penting di eh, persamaan gelombang gitu ya, seperti itu. Oke, di sini W tadi omega sama dengan C dikali K begitu kan. Sementara F ya, F di sini adalah frekuensi dan adalah kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Seperti itu. Ya. Nah, barangkali ada yang tahu kenapa fungsi sin atau gelombang harmonik ya, atau solusi gelombang harmonik yang bisa dinyatakan dalam sin dan cos ya, itu merupakan solusi yang penting. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Coba dikaitkan dengan kuliah Geomat 2. Udah ngambil Geomat 2 atau sedang mengambil? Sedang mengambil, Sedang Pak. mengambil.
sedang mengambil ya. Coba pasti bahasan pertamanya bahasan apa? Bahasan deret deret Fourier kan? Ya, Iya, Pak. ya kan? Nah, jadi kenapa gelombang harmonik yang dinyatakan oleh sin dan cos itu penting begitu? Ingat di deret Fourier begitu atau transformasi Fourier nantinya bahwa setiap fungsi gitu ya, setiap fungsi apapun itu bisa dinyatakan dalam penjumlahan sin dan cos ya sehingga persamaan gelombang harmonik itu merupakan solusi yang fundamental seperti itu ya karena setiap setiap fenomena gelombang itu bisa dinyatakan dalam sin dan cos ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita rangkum ya supaya sudah cukup banyak yang kita bahas begitu kan ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa ke ke bahasan-bahasan yang baru begitu ya, kita rangkum dulu nih eh, apa yang sudah kita diskusikan selama 3 minggu ini, begitu ya. Jadi yang pertama kita menurunkan persamaan gelombang satu dimensi ya. Ini adalah persamaannya seperti ini, do kuadrat U do T kuadrat sama dengan tau dibagi dengan rho do kuadrat U do X kuadrat, begitu ya, melalui suatu gelombang satu dimensi atau gelombang tali di situ ya, atau gelombang transversal. Jadi kita sudah menurunkan itu. Jadi dari mana nih persamaan ini? Nah, sekarang begitu ya. Setelah Anda tahu bahwa ini adalah persamaan gelombang, jadi kapanpun begitu kan melihat persamaan yang seperti ini, yang dicirikan oleh adanya turunan kedua ya dari suatu fungsi di sini U begitu terhadap waktu ya, jadi do kuadrat U do T kuadrat, jadi turunan kedua fungsi terhadap time begitu dihubungkan dengan do kuadrat U do X kuadrat atau turunan kedua secara ruang, secara spasial begitu kan dihubungkan melalui suatu koefisien tau dibagi rho, maka ini secara fisikalnya, secara realitasnya di dunia nyata itu adalah fenomena gelombang. Jadi begitu ya. Jadi ini tidak lagi terbatas pada gelombang tali begitu ya, tetapi kapanpun Anda melihat persamaan ini pasti di benak kita begitu, di kepala kita sudah itu menggambarkan suatu fenomena gelombang. Oke. Nah, jadi yang pertama kita sudah menurunkan persamaan gelombang satu dimensi ya. Ekstensinya ke dua dimensi, ke tiga dimensi begitu ya. Nanti bisa diperoleh dengan cukup relatif mudah lah seperti itu begitu ya. Oke, nah seperti biasa di dunia sains maupun di engineering begitu kan, kalau kita sudah punya suatu bentuk persamaan, maka kemudian tahap selanjutnya adalah kita ingin tahu solusinya seperti apa kan. Solusinya apa nih atau fungsi seperti apa yang bisa memenuhi persamaan gelombang ini. Nah, yang sudah kita bahas begitu ya bentuk umum solusi. Jadi bentuk umum itu maksudnya solusi adalah salah satu bentuk solusi gelombang yang penting yaitu gelombang harmonik. Di sini gelombang harmonik bisa dinyatakan oleh A sin KX min omega T begitu kan. Atau bisa juga pakai cos ya. Misalnya siapa tahu ada yang nanya, Pak, boleh nggak pakai cos? Boleh begitu ya. Boleh pakai cos ya. Oke. Sampai di sini ya jadi sebenarnya ini adalah rangkuman dari pertemuan pertama hingga hingga slide yang sebelumnya seperti itu. Jadi ini sangat penting seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita melihat bagaimana persamaan gelombang, bagaimana solusi umumnya, bagaimana solusi gelombang harmonik atau bentuk solusi gelombang harmonik begitu. Nah, sekarang kita ingin mengkaji energi dan kekuatan gelombang gitu ya. Kenapa ini penting ya di ilmu kebumian atau di ilmu termasuk geofisika seperti itu ya? Karena ya ini adalah gambaran begitu ya. Ini adalah gambaran bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gempa seperti itu ya, gempa gempa bumi seperti itu. Oke, ini salah satu gambaran. Jadi ada rumah yang roboh gitu kan seperti itu. Di sini banyak yang berserakan. Ini adalah akibat dari terjadinya gempa. Ya tentu seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan, maka itu akan tergantung dari energi gelombang yang dibawa oleh gelombang seismik tersebut ya atau gelombang gempa tersebut seperti itu. Semakin energinya besar gitu, maka daya rusaknya dia akan semakin semakin besar ya. Makanya pentingnya kita membahas energi suatu gelombang seperti itu.
Di sini ada yang pernah langsung merasakan gempa? Ini siapa saya? Ya Pak, pernah. Wahyu, Wahyu pernah? Ya Pak. Bagaimana Wahyu waktu itu? Apa goncangannya besar atau kecil saja? Tahun berapa ya? Eh, mungkin pertama-tama Ramadannya itu besar Pak. Besar Namun ya? seiring berjalan waktu dia kecil-kecil terus sampai dia hilang Pak. Oke, ya. Nah itu salah satu bentuk dari tahun berapa ya, Wahyu? Masih masih ingat yang waktu kejadian gempa Ambon ya? Iya Pak, 2019 dan 2017 Pak. Oke, ya. Nah mungkin yang apa yang lain juga pernah ya merasakan apa bagaimana akibat gempa. Nah salah satu efek dari kejadian gempa ya, ya seperti ini, begitu ya. Oke. Nah, ini kalau di apa namanya di kegempaan ya, jadi seismologi yang apa yang atau gelombang seismik yang terkait dengan kegempaan. Nah, tetapi energi juga penting untuk dieksplorasi seperti itu. Nah, kalau dieksplorasi ya metode seismiknya adalah justru kita sengaja membuat suatu apa ledakan begitu kan, misalnya di sini ya. Ini kita sengaja apa membuat ledakan begitu ya atau sumber gempanya disengaja dibuat. Kalau tadi kan gempa alamiah ya, jadi gempanya terjadi secara alamiah atau secara natural seperti itu. Kemudian gelombangnya merambat ke segala arah seperti itu. Nah, kalau di seismik eksplorasi begitu ya, jadi metode seismik yang ditujukan untuk apa namanya eksplorasi sumber daya alam seperti migas begitu ya, minyak dan gas. Nah, kalau ini gitu ya apa namanya gempanya justru sengaja dibuat ya disebut sebagai gempa artifisial atau gempa buatan. Misalnya bisa menggunakan dinamit ya, bisa menggunakan palu, petasan atau apa benda jatuh bebas begitu ya. Jadi yang mengganggu apa kestabilan bumi seperti itu. Kemudian hasil dari gangguan tersebut akan dipancarkan ke segala arah. Nah, contohnya adalah digambarkan oleh sinar-sinar gelombang seismik seperti ini, gitu ya. Misalnya sumbernya dari sini, dia ada di lapisan lempung, begitu kan. Kemudian ke shell, sandstone, ada shell lagi di situ kan, seperti itu. Kemudian ada limestone ya, ada batuan gamping seperti itu. Kemudian di bawahnya ada apa reservoir gas dan oil seperti itu. Nah, tentu seberapa jauh gelombang seismik yang kita buat sengaja itu bisa mencapai target reservoir begitu akan tergantung dari energi yang dihasilkannya. Semakin besar energinya, maka daya tembusnya begitu ya dari gelombang ini akan semakin jauh ke dalam seperti itu. Saya bisa menyentuh lapisan reservoir seperti itu. Tapi kalau misalnya gempa sumbernya kecil ya tentu akan sulit ya mencapai target yang diinginkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang di sampingnya ini merupakan contoh dari hasil perekaman gempa ya yang ini. Jadi hasil dari rekaman gempa yang dikenal dengan metode eksplorasi geofisika menggunakan metode seismik begitu. Ini adalah hasil yang kita peroleh di lapangan. Ya, nanti apa namanya dari hasil ini begitu ya kita harus menginterpretasi begitu ya nanti di mana begitu kan ada reservoirnya ya seperti itu nanti akan ada kuliah tersendiri terkait dengan kuliah atau metode seismik ya tentunya apa Anda semua belum mengambil kuliah metode seismik ya sejauh ini atau ada yang sudah. Seismik refraksi Pak, baru simak terima. Oh, oke baru seismik refraksi ya. Nanti akan ada seismik refleksi begitu kan yang relatif lebih dalam. Kalau seismik refraksi terutama untuk yang apa lapisan dangkal ya. Nanti di seismik refleksi dia untuk terutama dikaitkan dengan eksplorasi hidrokarbon ya seperti itu. Oke ya nanti makanya penting kita tahu energi gelombang. Oke, nah sekarang kita kembali ke ke fenomena gelombang tali kita begitu ya. Kita kita masukkan ini adalah solusi gelombang harmoniknya ya. Kita pakai sin. Jadi A dikalikan dengan sin Kx min omega T seperti itu begitu ya. Nah, sekarang ini bayangkan ini adalah tali pada suatu kondisi tertentu waktu gelombang atau bentuk gelombang pada waktu tertentu seperti itu ya, bentuknya seperti ini. Oke, nah untuk menghitung energinya, maka kita lihat
partikel atau elemen kecil dari tali ya. Ini misalnya kita ambil yang warna merah ya. Jadi ini adalah suatu bagian dari tali atau segmen tali kita sebut seperti itu. Nah, kalau kita lihat begitu ya, tali tersebut tentunya dia sedang berosilasi gitu ya. Naik turun artinya ada pergerakan di situ. Karena dia ada pergerakan gitu kan, maka partikel tersebut dia mempunyai energi kinetik seperti itu. Ya, energi kinetik kita tahu rumusnya adalah setengah m per v kuadrat begitu ya, atau kecepatan kuadrat ya. Di sini delta KE ya, itu sama dengan energi kinetik. Ya, ingat energi kinetik akan muncul kalau si apa bendanya dia bergerak dengan kecepatan tertentu ya, seperti ini. Nah, ingat di sini kecepatannya adalah kecepatan y ya, kecepatan ke arah vertikal seperti itu kan, karena partikelnya sendiri kan bukan bukan berarah ke horizontal kan geraknya, tapi dia ke arah vertikal seperti itu. Oke. Nah, satu lagi kalau kita perhatikan begitu ya benda ini, maka dia punya beda ketinggian terhadap garis timbang. Jadi ini adalah yang apa yang purus-purus ini dia merupakan posisi timbangnya ya. Posisi timbang di mana dia tidak, kalau tidak ada gaya dia akan di situ begitu ya, seperti itu. Tetapi karena dia terpengaruh oleh adanya apa namanya pergerakan gelombang seperti itu, maka pada suatu saat bisa saja dia posisinya di sini yang membentuk jarak terhadap posisi timbang sebesar y seperti itu. Oke, bisa kebayang ya ada massa, kemudian bayangkan di apa massa di atas tanah seperti itu, maka dia kan punya gaya potensial gitu kan ya. Nah, gaya potensial akibat adanya ketinggian benda tersebut ini bisa dinyatakan oleh rumus seperti ini. Setengah M omega kuadrat Y kuadrat ya. Ini adalah persamaan energi potensial. Jadi kalau begitu ya massa atau elemen massa di dalam tali ini dia punya dua energi, energi kinetik dan energi potensial ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita eh, apa namanya turunkan satu persatu begitu ya. Jadi energi kinetik untuk elemen massa ini delta M. Lupa kenapa delta M, kenapa tidak M? Misalnya kan ada pertanyaan seperti itu. Maka kenapa delta M? Karena kita sedang melihat segmen atau bagian kecil dari tali ya, tidak tidak keseluruhan tali. Jadi kalau keseluruhan tali dia M gitu massanya, tetapi kalau segmen kecil maka kita menggunakan delta M seperti itu. Sehingga delta K-nya ya atau apa kalau ini delta M adalah kontras rapat massa atau apa ya elemen rapat massa seperti elemen massa, kalau delta K ya elemen energi kinetik. Tadi di sana saya menggunakan KE ya, delta KE. Di sini pakai K gitu kan atau sebut dengan kinetik saja. Nah, rumusnya setengah M P kuadrat seperti itu. Nah, kira-kira P kuadrat diperoleh dari mana? Begitu ya. P kuadrat nanti kita bisa apa? Atau kita jangan P dulu, kita lihat delta M dulu ya. Di sini ada delta M begitu ya. Nah, delta M itu tidak lain adalah perkalian antara rapat massa dan panjang dari tali tersebut atau segmen panjang dari tersebut, yaitu rho dikalikan dengan delta X. Ya, jadi rho dikalikan dengan delta X itu tidak lain adalah delta delta M. Nah, di sini ada persamaan kecepatannya, begitu ya. Ada persamaan kecepatannya seperti itu. Ya, tentu di sini kecepatan itu harus di apa merupakan turunan pertama terhadap waktu dari gitu kan seperti itu. Jadi di sini ya, jadi di sini ada P ya, di sini ada V, ada P gitu atau kecepatan begitu. V tidak lain adalah do U ya, do U do T seperti itu. U-nya mana? U-nya ini gitu kan, U-nya yang ini seperti itu. Ya, tinggal diturunkan terhadap T begitu ya, maka akan pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi ini adalah energi kinetik per satuan panjang gelombang atau per panjang gelombang. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat energi potensial ya. Jadi energi kinetik caranya seperti ini. Oke. Nah, mungkin kan kok Pak bisa tadi ada delta K-nya, sekarang tidak ada. Gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan mengintegralkan ya. Kalau kita lihat ini bentuk seperti ini, maka nanti persamaannya delta K sama dengan setengah rho ya
V kuadrat, coba V kuadrat ada yang ini, kalau kalau U-nya seperti ini, maka turunan terhadap T-nya seperti apa nih? Do U do T-nya. Ada yang cepat barangkali? A ya, A tetap A di situ kan. Kemudian ini kita misalkan theta gitu ya. Maka sin theta turunannya apa? Turunan dari sin apa? Turunan dari sin Cos, Pak. cos ya, good ya. Jadi kita masukkan di sini cos theta, tapi tetanya kan kx min omega t ya, seperti itu kx min omega t. Nah, apakah cukup sampai di sini? Enggak ya, karena argumennya itu mengandung mengandung juga t ya, karena kita menurunkan terhadap t. Maka di sini apa nih? Ada min omega ya. Jadi di sini ada di depan t ada min omega nih ya. Jadi turunnya adalah min omega atau minnya kita tulis di sini, omeganya di sini gitu ya. Seperti jadi ini adalah V nih. Ini adalah kecepatan ya. Ini kecepatan V. Nah, kalau misalnya kita kuadratkan gitu kan ya, karena ini ada pengkuadratan di sini ya. Misalnya di sini ada pengkuadratan kan ya, P-nya dikuadratkan seperti itu ya, maka eh, di sini jadinya ini kalau dikuadratkan P kuadrat sama dengan A eh, kuadrat tentunya ya. Negatifnya hilang kan karena sudah dikuadratkan, omega kuadrat ya dikalikan dengan cos kuadrat kx min omega t seperti itu ya. Oke, di sini ada omega, ada a kuadrat begitu kan ya, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita teruskan begitu kan, ini kalau kita teruskan ya, coba nanti dilacak begitu ya, walaupun saya tidak turunkan secara lengkap ya. Kalau ini kalau ini kita teruskan, maka K itu sama dengan integral dari delta K seperti itu ya. Atau sama dengan integral dari A kuadrat, omega kuadrat, cos kuadrat, KX min omega T dx ya. Jadi jangan lupa dx-nya. Oke, ya seperti itu. Karena ada delta M, di sini ada rho-nya kelewat nih. Ya, rho-nya kelewat saya tadi. Eh, oh ini P kuadrat ya, ini ada rho dan ada rho delta X ya. Jadinya makanya ada tetap rho di sini kan. Oke, kemudian dx-nya kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini kalau kita selesaikan integralnya begitu kita solusinya akan ke arah sini seperti itu. Itu untuk energi kinetik. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa melakukan hal seperti itu, tetapi sekarang untuk energi potensial. Ya, jadi untuk energi potensial suatu elemen massa, ini adalah rumusnya seperti ini, ya. Tadi delta M-nya adalah rho, delta X, ya, seperti itu. Ada omega kuadrat, ada U kuadrat. Nah, kalau ini kan langsung U digunakannya, tidak ada U dot T, jadi langsung digunakan ini, seperti itu ya, sehingga relatif lebih mudah. Nah, kalau kita selesaikan maka eh, gelombang potensialnya jadi seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, tentunya kalau kita gabungkan maka kita akan mendapatkan energi total. Jadi energi total sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Ya, kalau ini kita jumlahkan tadi kan ya. Oke. Nah, coba lihat di sini ya. Eh, Mungkin saya akan hapus di sini supaya kelihatan clear. Coba apa yang bisa diambil kesimpulan dari energi kinetik dan energi potensial? Perhatikan persamaannya. Sama tidak pernyataannya? Rumusnya sama nggak? Sama, Bang. Sama ya. Jadi sama ketika kalau ini nanti kalau Anda uraikan ini ya, sekali kalau Anda uraikan ini itu sampai sampai selesai, makanya artikel yang pernah saya minta cari itu coba dilacak begitu ya. Ya, bagaimana bisa mendapatkan seperti ini ya. Kita sama. Seperempat di sini kan. Nah, sementara energi total adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Berarti seperempat tambah seperempat ya, setengah ya. Jadinya seperti ini. Jadi muncul di sini yang setengah ini. Seperti itu. Ya, karena penjumlahan dari seperempat tadi atau satu per empat tadi. Seperti itu. Oke ya. Nah, selain energi, maka kita juga bisa
kita lihat dulu kalau gitu ya. Kita lihat dulu sebetulnya kalau begitu energi ini bergantung apa saja nih? Pertama bergantung frekuensi, ya. Kalau saya tanya, kalau misalnya frekuensi tinggi, energinya kecil atau besar atau gimana? Jadi untuk frekuensinya tinggi, maka energinya coba. Kalau frekuensi tinggi, gitu kan, maka energinya juga tinggi kan, seperti itu. Semakin tinggi. Ya, frekuensi tinggi itu seperti apa ya? Seperti apa? Kalau misalnya kalian menggerakkan tangan begitu ya. Kalau misalnya cepat gitu kan, nah ini prosesnya tinggi nih. Tapi kalau misalnya pelan-pelan gitu kan, maka ini disebut dengan frekuensinya rendah ya. Maka tentunya dengan dengan getaran yang cukup besar ya, bolak-baliknya cukup cepat gitu, maka energinya energi yang ditimbulkan semakin besar seperti itu. Yang kedua juga adalah amplitudonya, begitu ya. Jadi semakin besar amplitudo ya, tentu energinya juga semakin besar ya. Jadi berbanding lurus dengan frekuensi kuadrat, kemudian berbanding lurus dengan amplitudo kuadrat, dan juga berbanding lurus dengan panjang gelombang seperti itu. Oke ya. Nah, selain kita bisa menghitung energi gelombang, maka kita juga bisa menghitung daya gelombang ya. Daya atau dinyatakan sebagai P. Kenapa P? Karena ini definisinya adalah power begitu ya. Jadi daya daya apa daya dari gelombang begitu itu adalah energi persatuan waktu seperti itu. Ya, nah di sini tinggal bagi saja tadi energi ini kita bagi dengan time seperti itu ya. Nah, di situ ada lambda ya, ada lambda, ada T di sini maka jadi C ya, karena C tidak lain adalah lambda dibagi dengan perioda seperti itu. Oke. Ya, ini adalah daya gelombangnya. Kemudian intensitas gelombang sekarang. Intensitas adalah dinyatakan sebagai I, ya, ini sama dengan daya per satuan luas area. Itu intensitasnya. Seperti jadi semakin luas areanya semakin besar, semakin lebar begitu kan, maka intensitasnya akan semakin kecil ya. Karena kenapa? Karena dia terbagi ke dalam luas tadi seperti itu ya, dayanya seperti itu. Oke, maka tadi yang diceritakan Wahyu tadi ya, bahwa misalnya semakin lama begitu kan, semakin lama eh, apa gempanya udah mulai mengecil lah kira-kira seperti itu begitu ya. Karena kan dia terus bergerak kan, jadi si energinya langsung terus dibagi ke permukaan yang lebih luas seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada itu intensitas gelombang ya, seperti itu. Jadi ada definisi energi, rumusnya seperti ini, ada definisi daya gelombang atau power, begitu kan? Ada juga intensitas gelombang seperti itu. Nah, sekarang ya kita apa supaya ini supaya tidak hanya sisi rumusnya begitu kita coba aplikasikan Kak ya ke hal yang kecil seperti ini, hal yang sederhana lah. Coba perhatikan sebuah tali ya. Kita sedang membahas gelombang tali ya. Kita melihatnya suatu fenomena gelombang yang ada di dalam tali ya. Jadi perhatikan sebuah tali, sekarang tali itu panjangnya 2 meter ya dengan masanya 70 gram yang diikatkan pada suatu penggerak gelombang seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini ya. Jadi ini adalah yang kotak hitam ini dia adalah penggerak gelombang gitu kan. Bayangkan di tangan kita lah, kalau kita megang tali gitu kan, maka kita kan bisa bisa menggerakkan tali tersebut, itu adalah penggerak gelombang ya, seperti itu. Tapi ini tentu dalam bentuk suatu mesin penggerak seperti itu, ya, yang bisa disetting frekuensinya, begitu kan, secara mudah. Nah, kalau tangan kita kan sulit, misalnya pingin frekuensi gelombang dengan frekuensi berapa gitu kan, mungkin agak sulit ya kalau secara manual. Oke, nah kemudian tegangan tali adalah 90 Newton ya, jadi tegangannya 90 Newton. Ya, oke. Kemudian ketika penggerak gelombang dinyalakan, jadi kita men-switch, kita meng-on-kan ini ya, meng-on-kan alat ini, maka kita men-setting ke frekuensi 60 Hz ya.
Bayangkan ya, 60 Hz itu adalah dalam satu detik ada 60 getaran gitu ya. Ini cukup cukup kencang begitu ya, seperti itu. Nah, jadi gelombang ya, penggerak gelombang dinyalakan dengan frekuensi 60 Hz, maka menghasilkan gelombang sinusoidal pada tali dengan amplitudo 4 cm ya. Jadi misalkan ini posisi setimbangnya begitu ya, maka amplitudo itu dihitung dari posisi setimbangnya yaitu 4 cm ya. Dan cepat rambat gelombangnya konstan. Jadi C-nya adalah C yang konstan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan adalah berapa daya rata-rata waktu yang disuplai ke dalam gelombang oleh penggerak gelombang tersebut. Seperti itu. Ya, jadi yang ditanyakan adalah apa? Kalau tadi sebelumnya kita sudah mengapa ada tiga parameter yaitu energi, kemudian ada P ya, ada intensitas begitu. Nah, jadi yang ditanyakan oleh ini apa nih? Yang P ditanyakan oleh soal ini, ya, Sergio, dayanya Pak, P Pak, dayanya jadi P ya. Oke ya. Jadi P. Nah, tadi P rumusnya apa? P tadi rumusnya sebelum ini setengah ya. Coba kalau nah ini ya supaya ini ya setengah rho omega kuadrat A kuadrat C kuadrat ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah setengah rho omega kuadrat A kuadrat sama dengan C ya. Seperti itu. Oke. Rho omega A C ya. Seperti itu. Nah, coba jadi kita yang diminta adalah kita menghitung ini. Nah, di sini coba kita lihat satu-satu. Rho-nya yang mana nih rho-nya? Rho-nya berapa? Berdasarkan rumus ini. masa dibagi panjang talinya Pak? Good, good ya. Jadi massa dibagi panjang tali. Massanya di sini sama dengan berapa? 70 ya. 70 gram dibagi dengan panjang talinya berapa? 2 meter Pak. 2 2 meter, Pak. meter. Oke, 2 meter ya. Good ya. Nah, tetapi biasanya kalau kita menggunakan MKS ya, gramnya kita ganti ke kilogram ya. Kita ganti ke kilogram. Jadi berapa? 70 gram ke kilogram berapa? 10 pangkat berapa? 0,07 Pak, 10 pangkat 0,07. 2. Oke, 0, Ini 0,07 ya. Good. Oke, jadi 0,7 dibagi 2 meter berapa? Coba, coba dihitung. Supaya dapatnya berapa? 0,035 Pak. 0,035 ya. Good ya, seperti itu. Kilogram per meter ya, seperti itu. Nah, sekarang omeganya berapa tuh omeganya? Di sini ada omega ya. Perlu omega nih. Tadi omega rumusnya apa? Ya, omega adalah 2 pi f ya. Jadi 2 dikali pi dikali frekuensi. Di sini frekuensinya berapa katanya? Frekuensinya 60 Hz 60 Hz. ya. Jadi Iya, Pak, 60, 2 Pak. 2 kali V kali 60 coba hitung berapa? 120 dikali V. Jadi 480-an ya betul ya? Coba tolong dihitung. Nah, kalau seperti ini, jadi kalau ikut terlibat nggak akan boring ya, nggak akan bosan karena ikut ada aktivitas begitu ya. Berapa hasilnya yang sudah menghitung cepat? 377 Pak. 377 ya. Ya, Eh dalam radian ya Pak. radian ya, iya, tuh 2 pf, 2 pf 377 radian atau ya 2 pf radian per second ya, seperti itu. Oke. Ya, apalagi nih? A-nya sekarang, A-nya cepet nih. A-nya berapa nih? Sudah ada nggak di ini ada ya. Jadi amplitudenya 4 ya di sini kan.
dia 4 cm. Kalau kita ke meter kan berapa? 0,04. 0,04 Pak. 0,04 ya. Seperti tinggal C-nya sekarang. C nih kita ya. Jadi untuk supaya bisa menghitung daya dari energi tali ini ya, kita perlu C. C dari mana dapatnya nih? Karena kalau secara spesifik nih tidak ada nih. Coba dari kuliah sebelumnya di gelombang tali C sama dengan, masih ingat ya bahwa C kuadrat ya itu sama dengan tau dibagi dengan rho. Tau itu adalah tegangan, rho itu adalah densitas, C itu kecepatan ya. Atau C sama dengan tau dibagi dengan rho ya. Nah, taunya di sini disebutkan taunya berapa newton di sini? 90 Newton Pak. Nah, gitu, 90 newton begitu ya. Nah, sementara rho-nya tadi yang udah kita hitung di awal ya, rho-nya itu 0,035 ya, 0,035 kilogram per meter kubik. Coba 9 dibagi dengan 0,03, 0,035, terus diakarkan berapa nih? 50,71 Pak. 50,71. Oke, 50,71. Berarti udah lengkap sekarang nih, 50,71. Ya, berarti udah lengkap nih sekarang. Rho-nya ada gitu kan, omeganya ada, A-nya ada. Jadi eh, sudah siap nih kita memasuk, sudah ada A-nya jelas ada, C-nya juga ada seperti itu kan. Ya, jadi untuk menghitung berapa daya oleh eh, tali tersebut itu adalah bisa dimasukkan angka-angka ini tadi ya, 0,35, 377, 0,04, 57, sekian seperti itu. Begitu ya, nanti akan menghasilkan daya gitu, daya dari. Nah, jadi walaupun sekarang kita bicara gelombang tali, tapi di awal tadi saya sebutkan bahwa apa energi gempa atau energi seismik begitu kan ya, juga akan menentukan sebagaimana apa besarnya energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Seperti itu, begitu ya. Nah, kalau di sini penggeraknya kan itu suatu suatu alat ini ya, suatu alat penggerak begitu kan. Kalau di kita tangan kita lah gitu kan. Ya, kalau secara manual itu tangan kita. Kalau di sini menggunakan mesin penggerak seperti itu. Nah, kalau di gempa tentunya bukan bukan mesin atau tangan seperti itu kan, tetapi adalah pergeseran dari sesar seperti itu. Misalnya ada suatu gaya tektonik begitu ya yang menekan dua bidang tektonik seperti itu. Kemudian ketika bidang tektonik tersebut tidak lagi bisa tidak bisa eh, mempertahankan kondisi stabilnya, maka lama-lama kan dia akan bergerak ya, akan ada pergerakan atau pergeseran di dalam bidang sesar tersebut. Nah, pergeseran itu yang kemudian akan ditransfer menjadi pergerakan gelombang seperti itu. Ya, jadi apa? Karena kita bicara masalah teori, tentu kalau teori harus dinyatakan oleh hal-hal yang simpel seperti itu kan gelombang tali lah gitu, gelombang seperti dua dimensi kayak walaupun nanti tentu kita akan masuk ke gelombang tiga dimensi juga. Ya. Tetapi walaupun kita belajar gelombang tali, tetapi coba dikaitkan dengan kondisi di bumi seperti itu ya, yaitu terkait dengan gempa. Seperti itu. Oke, ini sudah jam 12.46. Saya coba satu beberapa. Oh, ini ya. Oke. Ya, ini tadi ini rangkuman tadi ya. Kalau ini kita rangkum coba ya. Ini adalah summary di pertemuan 2 minggu pertama begitu kan. Kemudian ini nanti ya. Ini nanti bahasan di bahasan selanjutnya ini ya. Seperti itu. Oke, saya rasanya harus berhenti di sini begitu ya. Eh, ini sudah jam 12.47, mungkin harus siap-siap juga kalian ya ke kuliah selanjutnya. Ya, dengan siapa nanti apa geopsy eksplorasi? Dengan Ibu Nanti, Pak. Pak. Bu Santi. Oke, ya. Baik, Ya, kalau Pak. begitu ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya tutup? Pak, mungkin kalau saya, Pak. Iya, Wahyu. Agak keputus Ya, suaranya, Wahyu. iya, Pak. Sudah terdengar, Pak. Udah, coba. Mungkin terkait persamaan tadi energi potensial dan energi kinetik.
Kenapa bisa sama begitu, Pak, Ya, untuk oke ya. menghitung hasil? Betul ya. Jadi walaupun pada awalnya berbeda begitu kan, ya, pada awalnya berbeda. Nah, ini menarik ya untuk apa? Bagus pertanyaan Wahyu ini gitu ya. Jadi kenapa? Karena kelihatan kan di sini seperti berbeda di awalnya gitu kan. Di sini ada setengah delta MP kuadrat, di sana delta M omega kuadrat U kuadrat gitu. Tetapi ini kalau kita lanjutkan begitu ya, kalau kita teruskan begitu, kita teruskan penurunannya, maka pada suatu saat akan ada yang bisa disamakan seperti itu ya. Ada yang bisa disamakan. Sebagai contoh misalnya ya, kita lihat di sini yang rho delta X omega kuadrat P kuadrat ya. Sebagai contoh misalnya di sini kan awalnya tidak ada omega ya, coba perhatikan yang di energi kinetik ya. Dia kan awalnya nggak ada omega, sementara di sini omega sudah muncul dari awal gitu ya. Di apa? Di persamaan yang energi potensial seperti itu. Tapi nantinya kita bisa menggunakan hubungan beberapa parameter. Sebagai contoh misalnya omega tadi. Masih ingat omega tadi apa? Omega tadi satu ininya C dikalikan dengan T ya, atau bisa juga tadi apa 2PF gitu ya, 2 di P dikali frekuensi, bisa juga 2V dibagi dengan perioda begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian hubungan yang sudah kita peroleh juga adalah hubungan C sama dengan akar dari eh, tau dibagi dengan eh, densitas seperti itu begitu ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi kenapa bisa apa? Kenapa bisa sama pada akhirnya begitu? Kita menggunakan hubungan antara parameter-parameter gempa, kok gempa, parameter-parameter gelombang seperti itu, begitu ya. Coba nanti ini bagian dari apa? Bagian dari latihan begitu ya. Coba dilacak begitu pertanyaan Wahyu tadi cukup apa menarik begitu ya, dan itu harus menimbulkan curiosity di apa di Anda semua seperti itu. Loh, bener nggak Pak Teddy ya? Jangan-jangan Pak Teddy ngebohongin saya nih gitu ya. Seperti saya cari nih di apa di apa namanya di literatur gitu kan seperti itu, coba dicari begitu kan apakah nanti akan ketemu atau tidak ya. Jadi kata kuncinya itu adalah menggunakan hubungan antara parameter-parameter gelombang, omega dengan C dengan T seperti itu kan, ya. eh ya dan omega kx kok T salah bukan ya. Omega tadi bukan C ya, sorry sorry, sorry. Kita kembali ke sini ya. Omega itu C dikali K, sorry. Nah ini ya, omega C dikali K ya. Salah tadi. C dikali K seperti itu. Oke, ya. Kemudian F gitu ya. F itu adalah panjang gelombang dibagi dengan apa tadi? Panjang gelombang dibagi dengan perioda begitu ya. Seperti itu dan selanjutnya. Oke, nah ini penting ya persamaan ini nih. Jadi apa hubungan parameter gempa lagi parameter gelombang maksud saya ini penting untuk apa untuk diingat begitu ya supaya atau nanti karena ini akan digunakan untuk mensimplifikasi bentuk persamaan ya sehingga kita mendapatkan representasi atau pernyataan gelombang atau energi kinetik dengan energi potential itu sama seperti itu. Ya, saya tidak akan turunkan secara detail. Ini bagian dari latihan, begitu ya. Silahkan dilatih gitu ya. Kok bisa seperti itu? Begitu ya, Wahyu. Baik, Pak, Ada terima lagi? kasih atas Ya, ada penjelasannya, lagi Pak. yang lainnya? Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, begitu ya. Ini sudah jam 12 eh, lewat 50 ya. Lewat, itu seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan tutup pertemuan kali ini. Oh, Bu Resti, ada Bu Resti ya. Bu Resti, tadi Ya, maaf, Kak. Bu Resti, tadi saya ada harus hadir di DS Tidak dulu tadi. apa-apa, Pak. Selamat Seperti siang. itu. Ya. Baik, kalau begitu ya silahkan lanjut ke kuliah ke kuliah selanjutnya ya, kuliah geofisika eksplorasi begitu ya. Kita akan tutup pertemuan hari ini. Selamat
sore semuanya ya. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya. Mohon izin, Bu Resti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.